Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 17 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-7 ayat 3. Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Demikian firman Tuhan. Perbaikilah tingkah laku dan perbuatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan gereja-gereja untuk membangun rumah ibadah yang indah, megah, dan dapat menampung banyak umat. Ruangan pun dibuat senyaman mungkin dengan menggunakan AC dan memakai peredam suara hingga musik terdengar merdu. Ketika hal itu dilakukan, tampaknya tak kalah dengan gereja lainnya. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Ia menyerukan agar Israel tidak membanggakan, apalagi mengandalkan baik Tuhan. Sebab yang menyelamatkan bukanlah baik Tuhan, melainkan Tuhan yang hadir dan berdiam bersama umatnya. Kehadiran Allah di tengah-tengah umat bukanlah karena adanya baik Tuhan, tetapi karena Ia berkenan. Perbuatan menindas orang asing, anak yatim dan janda, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan mengikuti Allah lain, haruslah ditinggalkan. Sebab semua perbuatan itu tidak berkenan di mata Tuhan, menghalangi Tuhan berdiam di antara mereka, bahkan mendatangkan kemalangan bagi mereka. Di samping itu, Nabi Yeremia juga menegaskan bahwa kejahatan orang-orang Israel tidak dapat disembunyikan di balik persembahan kurban bakaran di bait Tuhan. Meskipun mereka rajin mempersembahkan kurban-kurban bakaran di dalam bait suci, namun Tuhan dapat melihat bahwa mereka tetap berlaku jahat. Oleh karena itu, Tuhan meminta agar mereka meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka itu. Apabila mereka mau memperbaiki diri, Tuhan akan mengampuni mereka, bahkan mau tinggal bersama mereka. Karena itulah Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia mengatakan, perbaikilah tingkah laku dan perbuatan. Mengubah tingkah laku dan perbuatan berarti kita harus merubah cara berpikir kita. Itulah yang kita lihat dalam pergumulan Yeremia. Yeremia melihat bahwa umat Israel berpikir, yaitu selama baik Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah ditinggali oleh Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan selalu melindungi baiknya. Karena itu, bangsa Israel tidak akan pernah kalah berperang melawan bangsa-bangsa lain. Melalui Yeremia, Tuhan menegur umat Israel
Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di baiknya, apalagi baiknya itu dijadikan sarang penyamun oleh umat Israel. Oleh sebab itu, lewat seruan ini, Yeremia menyuarakan pertobatan orang beragama, sebab orang beragama belum tentu mereka merindukan Tuhan. Umat beragama perlu memperbaharui hidup dengan mengarahkan pandangan terhadap realitas sosial yang ada di sekitar bait Allah. Saudara-saudara yang kekasih, teguran Yeremia ini juga berlaku bagi kita, mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah bangunan atau ritual, tetapi hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan kasih, kebenaran, dan keadilan. Mari terus memperbaiki perilaku kita agar Tuhan berkenan diam di tengah-tengah kita dan memberkati kita. Di samping itu, mari kita berusaha memperbaiki tingkah laku kita yang tidak baik. Mintalah kepada Tuhan agar menolong kita memperbaiki perilaku kita yang tidak baik itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih mau menyertai dan melindungi kami. Tuhan masih mau berfirman kepada kami. Firman-Mu sungguh indah mengingatkan kami supaya kami memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.